Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, selamat tahun baru buat kita semua yang hadir. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kami boleh masuk di tahun yang baru. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami. Oleh karena perlindungan dan kasih kemurahan Tuhan yang besar, kami boleh melewati tahun kemarin oleh karena kekuatan dan kasih anugerah daripada Tuhan. Sama-sama di tempat ini kami datang bersyukur Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini, sepanjang ibadah ini Engkau yang memberkati, dan kami percaya bahwa semua ada di dalam pimpinan Tuhan. Terpuji namamu kekal sampai selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya mari bersama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama siang hari ini saya mengundang setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita yang hadir siang hari ini. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri yuk. Kita menaikkan pujian syukur kita. Kita sama-sama semua yang mengalami kebaikan Tuhan, kita yang mengalami anugerah dan luar biasa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Kita mau katakan sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya.
kasih setia Tuhan. Karena kita percaya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian, nyalakan. Aku diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami mau naikkan syukur kami Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami percaya memasuki tahun yang baru. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Ada satu hal yang kami tahu, bagian kami adalah percaya akan firman. Satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan setiap hidup kami. Sampai hari ini, Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Sampai di sini Tuhan sudah menyertai setiap hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau setia, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini
Segalanya
Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan di awal tahun 2021 ini Tuhan. Di bulan Januari hari ketiga Bapa, Kau terus menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih telah kami lalui tahun 2020 dengan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kau sungguh baik Tuhan. Kami awali ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Berarti hamba-Mu ini Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar Roh Kudus yang berbicara melalui bibir hamba-Mu ini. Biar firman-Mu ini Tuhan jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan baca. Semuanya kami kembalikan hanya untuk nama-Mu saja Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Januari awal tahun 2021. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Kita bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Untuk kebanyakan orang tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Tidak sedikit juga yang pesimis untuk memasuki tahun 2021. Tapi kita bersama Tuhan, kita percaya, kita harus tetap optimis. Akan tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di dunia ini. Ada Tuhan yang selalu mengawasi dan merancangkan hal yang baik untuk kita. Kita sudah lalui tahun 2020, kita bisa ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus tetap optimis. Memasuki tahun 2021, sepanjang tahun ini kita harus tetap mempunyai pengharapan. Kita masih ada pengharapan dan kasih. Kita terus harus bertekun pada Tuhan. Kita harus tetap optimis. Bertekunlah dalam kasih dan pengharapan. Ini visi yang Pak Gembala sampaikan untuk tahun 2021. Jadi kita pegang teguh janji firman Tuhan, karena kita percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Bertekunlah, kita terus harus bertekun. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita harus tetap bertekun dalam kasih dan pengharapan. Karena kasih setiap Tuhan tak pernah berkesudahan, seperti tadi lagu yang sudah dinyanyikan. Dia menyediakan yang kita perlukan. Dia menolong kehidupan kita. Dia menuntun setiap langkah-langkah kita. Yang terpenting kita tetap harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Kita terus harus bersukacita dalam hal apapun, baik dalam keadaan buruk, dalam keadaan baik, dalam keadaan apapun, semua kita tetap bersukacita karena kita masih punya pengharapan kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa sebab Dia Tuhan Yesus adalah sumber sukacita. Kita mempunyai pengharapan bersama Tuhan. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ini yang Tuhan inginkan. Kita tetap berdoa. Apapun yang terjadi, tetaplah kita berdoa. Kita tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Kita tetap melangkah optimis bersama Tuhan. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kita tetap harus bersukacita, kita tetap harus berdoa, kita tetap harus mengucap syukur. Banyak di luar sana mungkin banyak hal-hal yang tidak baik yang dilalui, tapi kita bisa hadir beribadah di awal bulan Januari ini, tanggal 3 Januari awal tahun 2021. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa melangkah, kita mengucap syukur kepada Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kita jangan pernah takut. Kita jangan pernah takut dengan keadaan apapun. Kita harus kuat dan teguhkan hati kita.
Bersama dengan Tuhan selalu ada berkat pertolongan dan perlindungan. Kita percaya tahun 2020 mungkin kita juga mengalami banyak hal-hal yang kita alami. Mungkin apa yang kita mau lakukan di tahun 2020 mungkin ada yang belum tercapai yang kita inginkan. Mungkin kita mempunyai goal kita tahun 2020 karena kejadian pandemi yang kita harus lalui. Banyak hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Tapi dalam satu hal, kita bisa ada sampai saat ini, kita sehat sampai saat ini, semuanya karena Tuhan. Kita jangan henti-hentinya mengucap syukur. Kita percaya Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Mungkin tahun 2020 apa yang kita cita-citakan tidak tercapai, tapi kita percaya di tahun 2021 ini kita tetap masih optimis. Kita masih punya pengharapan. Tuhan pasti menyertai kita. Jangan patah hati. Tetaplah semangat menjalani kehidupan ini. Kita jangan patah semangat, jangan patah hati. Kita jalani terus. Kita terus melangkah ke depan. Hari ini, esok, dan seterusnya. Dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kita terus melangkah. Kita jangan patah hati, kita jangan patah semangat. Kita terus kita lalui. Di tahun 2021 ini, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tak henti-hentinya, saya pun demikian. Saya pun terus berdoa apa yang sudah kita lalui tahun 2020 ini. Dan kita memasuki tahun 2021 ini. Terus melangkah. Di Ulangan 31 ayat 8. Kita buka di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan selalu berkata, kita terus ulang-ulang, jangan takut, jangan patah hati, jangan semangat. Jangan patah semangat. Terus kita harus semangat. Tuhan sudah berjalan lebih dahulu di depan kita. Dia akan menyediakan rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita. Dia tidak akan memberikan kita rancangan yang tidak baik. Jadi kita mengikuti jejak Tuhan. Kita ikuti terus pandang ke depan. Kita terus memandang Tuhan. Tuhan sudah berjalan di depan kita. Kita ikuti jejak Tuhan dan tidak akan sia-sia. Kita percaya tidak akan sia-sia. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Sekali lagi saya katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Seperti visi yang disampaikan Pak Gembala, bertekunlah dalam kasih dan pengharapan. Kita mempunyai kasih, kita lepaskan pengampunan. Jangan kita mempunyai akan berkaitan lagi. Yang sudah berlalu kita buang. Kita jangan menengok ke belakang. Kita lepaskan pengampunan mungkin pada orang-orang yang pernah menyakiti kita, ataupun kita yang pernah merasa kehilangan atau apapun yang menyakiti kita. Kita lepaskan pengampunan. Kita masih punya pengharapan pada Tuhan. Kita punya kasih. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kasih Tuhan kepada kita. Bertekunlah dalam kasih dan Tuhan. Ada di dalam Roma 5 ayat 4 dan 5. 4 dan 5 ya. Roma 5 ayat 4 dan 5. Kita harus tahan uji. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita tetap harus tahan uji. Tuhan tidak akan memberikan kita percobaan-percobaan melebihi dari kekuatan kita. Tuhan menguji hati kita, Tuhan menguji iman kita, agar kita lebih lagi bertumbuh, agar kita lebih lagi kuat, agar kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita terus berjalan, kita sudah melewati tahun 2020, kita memasuki tahun 2021 ini, kita berpegang teguh terus. Ada pengharapan.
pengharapan yang tidak mengecewakan. Untuk itu, persiapkan diri kita sebaik-baiknya di tahun 2021. Kita persiapkan dengan optimis dan dengan percaya diri. Kita akan buat terobosan di tahun 2021 ini. Kita harus ada unity. Kita harus ada penyembahan kepada Tuhan. Kita berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita bersungguh-sungguh. Tuhan, tolong mampukan saya, tolong mampukan kami, untuk saya bisa terus kuat, untuk saya bisa buat terobosan di tahun 2021 ini. Berikan kami hikmat Tuhan. Kita terus berdoa pada Tuhan, kita minta hikmat pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini? Kita jangan tinggal diam, kita buat terobosan. Karena Tuhan akan buat terobosan yang baik bagi saudara-saudara semua, juga bagi saya semua. Kita masih ada kesempatan. Kita masih bisa hidup sampai saat ini. Kita masih sehat sampai saat ini. Kita masih ada kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kita lakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Kita bisa membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada pintu yang terbuka, masih ada tangga yang menanti untuk kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi Tuhan menginginkan kita mau naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kita jangan diam di tempat, kita jangan menengok ke belakang, tapi kita berjalan. Tuhan sudah lebih dahulu berjalan di depan kita, dan kita terus melangkah dengan kasih dan pengharapan dari Tuhan. Kesempatan masih banyak yang kita lakukan. Mari, saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita lakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Selama kita masih ada kesempatan, dikasih kesempatan sama Tuhan, sampai saat ini, tahun 2021 kita berdoa, Tuhan terus menyertai sepanjang tahun 2021. Karena ada tangga yang menanti untuk kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pasti kita mau naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak mau diam di tempat. Tuhan menyertai kita, selalu Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah gembalaku. Ia akan memelihara kita. Di Mazmur 23 ayat 1 dan 2, kita boleh baca firman Tuhan. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Tuhan terus membimbing kita. Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, asal kita mempunyai kasih dan pengharapan pada Tuhan, dan kita mempunyai pikiran yang optimis. Tetap kita semangat, kita berpegang teguh kepada Tuhan, dan kita terus melekat kepada Tuhan. Kita terus nempel pada Tuhan, kita terus pegang tangan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, jangan sekali-kali kita melepaskan tangan Tuhan. Kita percaya di Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kita terus melekat pada Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi sampai saat ini kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, COVID-19. Yang kita tahu ada lagi penyakit yang lain yang katanya melebihi lagi dari COVID-19. Tapi kita percaya, kita mempunyai Tuhan segala-galanya. Dokter di atas segala dokter. Dia adalah penyembuh kita, dialah Bapa kita yang selalu menyertai kita. Jadi hati kita melekat terus pada Tuhan. Dia akan memulihkan kita dari segala hal yang tidak baik, dari sakit penyakit, dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan akan luputkan. Sebab ada malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga kita semua, untuk melindungi kita semua, membimbing setiap langkah-langkah kita. Kita percaya di tahun 2021 ini pasti Tuhan kasih yang terbaik. Walaupun kita tidak tahu
akan terjadi seperti apa, seperti tahun kemarin 2020. Kita tidak tahu, tapi kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Memang Tuhan juga tidak berjanji bahwa di tahun 2021 ini tidak ada pergumulan. Tapi Tuhan berjanji Dia akan terus berjalan bersama saudara dan saya. Karena Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai saudara dan saya dalam keadaan apapun. Amin. Dia adalah Immanuel, Bapa kita yang kekal, Raja damai. Semuanya kita percaya di tahun 2021 ini. Mari tetap semangat. Kita buka lembaran baru. Walaupun kita belum mengerti apa yang akan terjadi, tapi bersama Tuhan terus lakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan masih ada pengharapan. Bersama Tuhan ada kasih. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Di Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal ini pun akan diberikan kepadamu." Kita percaya. Apa saja yang kita berdoa, kita minta pada Bapa kita di surga, Tuhan pasti kasih, berikan pada kita. Asalkan kita terus melekat kepada Tuhan. Kita nempel terus, jangan tinggalkan Tuhan. Seperti kita kalau sama orang tua kita kan, kita nempel itu sama orang tua kita. Kita melekat aja sama orang tua kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia melihat anak-anaknya yang setia. Dia melihat anak-anaknya yang mempunyai kasih dan pengharapan kepada Dia. Dia pasti menyertai hidup kita. Jadi, ayo kita tetap semangat. Saya mengajak semua saudara-saudara, jangan menengok ke belakang. Kita sudah lalui tahun 2020, kita tutup lembaran tahun 2020. Tahun 2021, tetap kita berjalan bersama Tuhan. Bertekunlah, tetap bertekun. Tetap bertekun dalam doa, tetap mengucap syukur, tetap bersukacita. Jangan kita diam saja. Kita masih ada kasih Tuhan. Tetap optimis. Tetap optimis, walaupun kita tidak tahu ya apapun yang terjadi masih, tapi kita percaya Tuhan berikan terbaik bagi anak-anak yang melekat, yang nempel terus pada Tuhan, yang terus bertekun pada Tuhan. Jadi kita terus berbuat kebaikan, kita jangan tinggalkan Tuhan. Bertekun kita membawa jiwa-jiwa di tahun 2021 ini. Misi Pak Gembala, kita bawa jiwa-jiwa untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk teman-teman kita. Setidaknya kita membawa siapapun teman, saudara atau yang terdekat, bawa jiwa. Semuanya untuk Tuhan. Bawa, ayo kita bawa jiwa-jiwa. Biar banyak yang memuji Tuhan. Kita terus harus ada penyembahan pada Tuhan. Tuhan kita sembah terus, kita puji terus. Menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita melekat terus pada Tuhan. Amin. Kita percaya semuanya di tahun 2021 ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua sekalian, adalah tahun yang penuh mujizat. Tahun berkemenangan. Tahun yang ada pengharapan, kasih, dan terus kita bertekun. Kita tetap optimis. Walaupun kita lalui masih ada turun naik. Masih ada pergumulan, tapi kita percaya. Kita sudah melalui tahun 2020, kita masuk tahun 2021 dengan penuh sukacita, dengan terus berharap kepada Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan, terus optimis. Jangan pernah menyerah. Kita melangkah maju ke depan. Kita maju terus ke depan. Jangan nengok ke belakang. Tuhan sedang mempersiapkan di tahun 2021 ini banyak mujizat-mujizat yang terjadi bagi anak-anaknya yang terus melekat dan terus berpegang teguh pada firman Tuhan dan yang terus berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Di tahun 2021 ini, ayo terus perjuangan
perjalanan kita bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Boleh kita nyanyi lagu yang tadi? Dia adalah Immanuel, Bapa yang kekal yang selalu menyertai saudara kasih. Tuhan terus menuntun kami karena Engkaulah gembala kami, Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami. Kami mempunyai optimis berjalan bersama Engkau. Kami tidak akan patah hati, kami tidak akan patah semangat. Kami terus berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Walaupun kami tidak tahu apa yang di depan kami, tapi kami percaya Engkau lebih dahulu berjalan di depan kami. Engkau menuntun kami lebih dahulu. Engkau akan memberikan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, seluruh
saudara-saudara kekasih kami ini Bapak. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, siang hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Dan seperti biasa di minggu awal, di minggu pertama, di awal bulan kita akan selalu menyiapkan 2 kali persembahan. Yang pertama amplop biasa, kita memberikan persembahan seperti biasa, dan satunya lagi ada amplop putih. Saudara bisa memberikan setiap buah sulung ataupun setiap persepuluhan saudara. Dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami datang mengucap syukur senantiasa, kami diberkati. Kami percaya bahwa kami pulang Tuhan dengan satu harapan yang baru. Kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan setiap persembahan kami. Ini setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang luar biasa. Kami sungguh diberkati dalam setiap hari-hari kami. Saatnya kami memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa ada berkat Tuhan Engkau yang menyediakan buat setiap kami, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami beri yang terbaik, kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama sampai kita memberi, dan kita akan sama-sama menyaksikan informasi dari multimedia. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita siang hari ini, dan kembali saya mengundang hamba Ibu Gembala tutup dalam doa berkat. Engkaulah
keluarga rumah tanggamu diberkati dengan kesehatanmu Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Memberkati. Ibadah kita selesai, saudara bisa mengambil satu senak. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.